Halo para sahabat, pagi ini saya ditemani Abang Rosid. Halo Abang Rosid. Nah, ditemani Abang Rosid pergi semprot herbisida guys, aplikasi herbisida di tanaman jagung. Nah, lahan Abang Rosid ini, lahan jagungnya sekitar 200 meter dari jalan raya. Kita harus melewati lahan jagung petani yang lain dan melewati sungai-sungai kecil yang ada di Dusun Woko Atas, Desa Woko. Ini bisa sahabat lihat ya, gulmanya cukup banyak di jagung ini, di lahan ini ya. Gulmanya cukup banyak, didominasi oleh gulma daun sempit. Nah ini, oleh karena demikian saya ditemani Abang Rosid yang bantu-bantu. Kebetulan Abang Rosid lagi libur sekolah, mau mengaplikasi herbisida pada tanaman jagung ini. Nah, pada kesempatan ini saya sekaligus akan berbagi ke teman-teman atau mengedukasi para sahabat tani tentang cara aplikasi herbisida pada tanaman jagung. Nah, khususnya di sini kita akan berbagi tentang herbisida apa sih yang kita pilih ya. Herbisida apa sih yang kita pilih untuk diaplikasi ke tanaman jagung ya. Herbisida selektif ya tentunya, yang dimana ketika di lahan jagung tersebut yang dominan ya, gulmanya itu adalah gulma daun sempit. Nah, mari para sahabat kita simak bersama ya. Jangan di skip ya, nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa ya, dukung perkembangan channel Sahabat Tani Dompu ini dengan cara di subscribe, like maupun komen. Nah, para sahabat, nah ini gulmanya itu jenis rumputan ya, dikenal di daerah saya ini, nama lokalnya itu adalah emporingame. Nah, yang emporingame atau rumput minyak. Ya, oleh karena demikian, karena ini didominasi oleh rerumputan atau gulma berdaun sempit, maka herbisida yang saya pilih di sini adalah herbisida yang berbahan aktif. Ya, bisa teman-teman lihat ini yang berbahan aktif Nicosulfuron 80 gram per liter. Ini terserah teman-teman mau pilih merek dagangnya apa saja, yang penting bahan aktifnya ya. Yang penting bahan aktifnya. Nah, bahan aktif tunggal ya, sahabat ya. Nah, karena selain gulma berdaun sempit, di sini juga saya lihat ada gulma yang berdaun lebar. Nah, para sahabat, karena yang merek dagang ini kandungan bahan aktifnya itu tunggal, yaitu hanya Nicosulfuron bar, maka saya padukan dengan herbisida juga dengan merek dagang yang berbeda yang berbahan aktif mesotrion dan atrazin.
juga dicampur di sini dengan surfaktannya sebagai perata. Oke, sahabat-sahabat, yang pertama sekali ya kita siapkan airnya, kita tuang di ember dulu, kita tuang di wadah ini dulu, ya nggak usah penuh dulu ya. Ya kita isi setengah saja dari wadah ini. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, gunakan alat pelindung diri ketika mengaplikasi pestisida apapun. Oke. Ya, saya punya masker. Nah, sekarang yang penting sekali sebelum penggunaan herbisida itu, herbisidanya itu harus kita kocok dulu supaya tercampur dengan baik. Nah, karena ini sifatnya sangat kental dan gampang menggumpal, di sini saya gunakan herbisida yang berbahan aktif nikosulfuron itu adalah 1 takaran ini, karena menurut petunjuk penggunaan di label kemasan ini adalah direkomendasikan tuh 1 sampai dengan 1 tutup. Nah, selanjutnya saya campur ini. Nah, kebetulan surfaktannya sudah saya campur sekaligus di sini ya. Kita kocok lagi. Nah, kocokan itu sangat penting supaya bahan aktif yang ada di botol ini dia rata. Sementara untuk ini herbisida yang berbahan aktif mesotrion dan atrazil ini saya gunakan 1 tutup, setengah sampai dengan 1 tutup ya. Oke. Nah, sebelum kita masukkan di tangki, itu yang penting juga itu yang diperhatikan adalah sorot di sini bang. Ini juga harus tercampur dengan bagus. Harus diaduk-aduk dulu supaya tercampur dengan bagus. Oke. Kita buka tangkinya. Oke, para sahabat, yang sangat penting juga harus diperhatikan dalam pengaplikasian herbisida maupun pestisida secara umum bahwa pengaplikasian itu diupayakan pada pagi hari, mulai jam 6 sampai jam 9 pagi. Kenapa demikian? Nah, pertimbangannya ini musim hujan ya. Nah, upayakan setelah pengaplikasian itu 4 sampai 5 jam kemudian itu baru turun hujan. Ya, kenapa? Karena herbisida selektif ini ya, butuh waktu 4 sampai 5 jam baru dia maksimal kerja dan hasilnya. Nah, kebetulan pada pagi hari ini suasananya di sekitar lahan saya ini cerah ya. Nah, insya Allah nanti kemungkinan besar hujannya itu akan turun di siang hari. Artinya herbisidanya sudah bekerja optimal. Nah, para sahabat, perlu saya tegaskan di sini adalah penting menggunakan APD
alat pelindung diri ketika melakukan aplikasi pestisida seperti ini. Saya ini kan hanya menggunakan masker ya. Jangan diikuti saya ini ya. Ikuti SOP dalam hal aplikasi herbisida. Itu mulai dengan yang pertama dari atas itu harus menggunakan topi, kemudian ke bawah kacamata, masker, baju lengan panjang, kaos tangan, celana lengan pendek, lengan panjang, juga harus ada sepatu botnya. Nah, sementara saya hanya memiliki masker ya. Ya minimal harus menggunakan masker dan kacamata. Ya, kita lanjut. Oke, para sahabat, tepat jam 9 kita selesai mengaplikasi herbisida selektif pada tanaman jagung. Alhamdulillah cuacanya masih cerah. Mudah-mudahan 4-5 jam ke depan baru turun hujan agar herbisidanya ini bekerja secara optimal. Para sahabat, kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya 7 sampai 10 hari ke depan. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini ya mencampur dua jenis herbisida yang berbeda merek dagang dan berbeda bahan aktif, kerjanya bisa lebih maksimal, hasilnya memuaskan. Demikian para sahabat ya, jangan lupa ya di subscribe, like, komen, dan di share videonya bila dirasa video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo para sahabat. Hari ini hari ke-4 setelah melakukan aplikasi herbisida selektif pada tanaman jagung. Nah, saya ingin menunjukkan kepada sahabat apakah herbisida yang sudah kita aplikasikan sudah mulai bekerja atau bagaimana. Nah ini, kelihatannya sudah mulai menunjukkan gejala kematian. Nah, ini dia. Nah, saya lihat ini terutama rumputan ini sudah mulai kuning ya. Sudah mulai kuning. Untuk hasil maksimalnya kita lihat sampai dengan 5 atau 6 hari ke depan ya para sahabat. Oke. Nah, kelihatannya memang sudah mulai kuning. Nah, karena memang herbisida yang kita pakai ini herbisida selektif sistemik ya, yang memang membutuhkan waktu kerja maksimal itu sampai dengan 10 hari setelah pengaplikasian ya. Oke, nanti kita lihat lagi perkembangannya 5-6 hari ke depan. Oke para sahabat, ini keadaan gulma di tanaman jagung setelah 10 hari diaplikasi dengan herbisida selektif. Nah, ini dia hasilnya, cukup bagus. Rumputan ini yang gulma yang didominasi oleh rumputan kemarin sudah 10 hari yang lalu sudah menunjukkan gejala kematian. Ini dia.
Ya, rumput yang banyak kemarin sudah mati ya. Nah, ini dia hasilnya.